Bismillahirrahmanirrahim. Maka malam ini kita akan bahas 4 bekal utama pengantar manusia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. 4 bekal kehidupan. Saya ingin berikan dulu gambaran pembahasan kita. Ini dari apa yang akan kita urai nanti. Ya, saya harapkan teman-teman sekalian, hadirin sekalian, nanti kita akan temukan kira-kira Anda di posisi yang mana. Kalau sudah menemukan nanti posisinya secara jelas, itu yang coba konsisten kita bawa, kita arahkan sampai ke akhir hidup kita. Karena dengan potensi itulah kita diberikan kelebihan untuk mencapai surga yang kita harapkan. Baik, 4 bekal utama ini yang Allah turunkan secara umum ya, secara umum bagi manusia. Pertama, ada yang Allah berikan kelebihan atau bekal utamanya. Pertama pada harta bendanya. Harta. Nanti kita lihat cara menyikapinya. Kedua, ada dengan kedudukan. Jabatan misalnya. 3, kita turunkan ada dengan pengetahuan, ilmu. Insya Allah. Sudah? Yang keempat, ini yang paling menarik juga, ada yang juga dengan tenaga. Semangat untuk berjuang. Tenaga yang diisi oleh iman. 4 bagian ini. Ada harta, ada kedudukan, ada ilmu atau pengetahuan, ada kemudian tenaga yang diisi oleh iman. Baik, secara umum, kalau kita lihat uraian dari Al-Quran yang memberikan gambaran harapan-harapan setiap hamba Allah untuk meraih surganya, maka Allah dengan segala sifat keadilannya kemudian memberikan bekal terbaik bagi setiap hamba. Yang uniknya, satu dengan yang lainnya bisa beda. Ya, ada sebagian yang mengumpulkan semua bekal ini, tapi ada beberapa bagian tertentu yang menurut keadilan Allah Subhanahu wa taala dia mesti mendapatkan satu di antara yang 4 ini saja. Sangat jarang ada 4 terkumpul di dalamnya. Kalau bukan bagian orang-orang yang terpilih saja, bisa dia rasul, bisa dia nabi, bisa dia misalnya seorang wali yang memang punya tugas-tugas tertentu, tapi umumnya manusia biasa dia akan mendapatkan 1 atau 2 di antara 4 yang dimaksudkan ini. Baik, mari kita lihat. Pertama, ada harta benda. Nanti kita berikan contoh-contoh konkretnya dari yang positif sampai dengan yang negatif. Baik. 1, turunan dari harta benda, kita keluarkan Quran surah ke-28 misal. Al-Qasas ayat 76. Kita ambil sampai dengan ayat 80-nya misal. Ini sudah sangat familiar, kisahnya tentang kisah Qarun. Bandingannya, kita ambil yang aspek positifnya. Ya, ini ada teori di sini. Teori ini kemudian diarahkan nanti ke sifat negatif ini untuk memberikan bantahan. Nanti yang positifnya kita naikkan ke atas. Masukkan dalilnya Quran, surah kita ambil 59, ayat 9 sampai 10. Al-Hasyr, ayat 9 sampai 10. Sudah? Baik. Tahan sebentar, simpan dulu, saya terangkan satu yang ini dulu. Baik, teman-teman sekalian, coba antum nilai diri sendiri dulu di malam ini. Fokus kepada pribadi Anda, seperti saya terangkan tentang makna itikaf di pertemuan yang lalu. Pasti akan ditemukan ada di antara kita yang secara standar penilaian kita, standar sosial, akan melihat bahwa dirinya merasa lebih dari sisi harta dibandingkan dengan orang lain. Bagaimana cara mengukur lebihnya? Sederhana. Yuk lihat teorinya dulu sebentar, turunkan di sini. Saya perdalam dulu yang ini ya. Anda ambil Quran surah keempat ayat 34. Sudah? Setelah itu turunkan Quran surah ke-2 ayat 215. Sebelumnya tengahi dulu dengan Quran
surah ke-9 ayat 103. Masuk ke sini, ini sudah kelebihan. Ini saya kotaki. Kemudian Quran surah kedua ayat 261 sampai 263. Sudah. Ini belum diukur pakai ukuran Nabi ya. Saya baru tampilkan ukuran Al-Quran dulu secara umum standarnya. Lihat sini baik-baik, fokus baik-baik. Tahan. Quran surah 4 ayat 34, paling kiri sebelah atas. Ar-nijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Setiap lelaki, setiap suami, setiap ayah ya, yang kami berikan tugas di rumah tangganya, kami berikan kelebihan untuk mengatur rumah tangganya. Jadi pemimpin dia. Jadi setiap laki-laki itu oleh Allah diberikan fitrah kepemimpinan. Ya ada potensi-potensi untuk mau memimpin dari perempuan, tapi sifat untuk mengatur itu dominan ada di laki-laki. Saya nggak akan bahas ini karena ini aspek urusan rumah tangga. Saya mau bahas pada yang keduanya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan setiap laki-laki itu ketika dia berumah tangga, maka Allah akan berikan bekal kepadanya kemampuan secara fitrah untuk mencari nafkah. Fokusnya adalah apa nafkah itu ketika diraih difungsikan untuk apa? Wa bima anfaqu, supaya dia bisa berinfak untuk keluarganya. Dasar pertama, bagi setiap keluarga, ingat baik-baik, bagi setiap keluarga Allah berikan kemudian kematangan dari sisi harta benda untuk menjalani kehidupan yang standar di rumah tangganya. Cukup untuk menjalani hidup. Ini bekal utama. Bekal utamanya, hidup Anda itu terjamin. Hidup, rizki Anda ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadarnya disesuaikan dengan kadar kebutuhan hidup Anda. Tahan, ini yang paling standar. Ingat baik-baik, tidak ada manusia di bumi ini yang kekurangan rizki, tidak ada. Semuanya standar hidupnya, pas diberikan. Makanya ayat-ayat Quran yang memberikan gambaran tentang rizki, kalau tidak Allah berikan lebih maka akan dicukupkan. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi. Enggak pernah mengatakan fa naqasa alaihi. Coba lihat ayat yang pertama. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu, adalah manusia itu kalau Allah uji berikan kelebihan harta bagi dirinya, lebih. Lihat. Satu lebih. Baik ya? Maka dia berkata Allah sedang memuliakan saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Perhatikan baik-baik. Apa lawan dari lebih? Kurang. Kalau bahasa manusia akan menyebut lawan dari lebih adalah kurang. Tapi karena Al-Quran itu firman Allah, bukan bahasa manusia, maka bukan bahasa manusia yang dipakai. Faqadara, ketika Allah cukupkan rizkinya. Lawan dari lebih itu cukup. Cek, cukup. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Apa lawan dari tertawa? Menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya. Apa lawan dari meninggal? Hidup. Hidup lawannya apa? Meninggal. Tertawa lawannya apa? Nangis. Kaya lawannya apa? Miskin. Nah, kita lihat ya, wa annahu huwa aghna wa aqna. Buka surat An-Najm. Dan dialah Allah yang menjadikan seorang kaya dan cukup. Kaya dan cukup. Gak pernah disebut dalam Quran kaya dan kurang. Gak ada. Gak pernah disebutkan lebih dan kurang. Selalu bahasanya kalau tidak lebih dia cukup. Kalau Anda merasa kurang, itu bukan Allah yang kurangi, Anda yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan pada Anda. Kaya dan cukup. Jadi sebetulnya batas yang Allah berikan rezeki kepada kita itu cukup untuk membuat kita menjalani kehidupan dengan baik. Maslahatnya diberikan. Ada sikulan yang batas paling minimalnya bukan kurang, batas paling minimal itu cukup. Ini gambarannya, cukup. Bukan kurang, cukup untuk hidup. Makanya bagi yang tidak merasa cukup nanti diberikan dorong dengan zakat supaya dia meningkat jadi cukup. Nggak merasa cukup, kasih infak supaya lebih cukup. Ya nggak cukup juga, kasih sedekah supaya naik cukup. Nah jadi kalau dengan zakat belum cukup juga, infak belum cukup juga, dikasih sedekah nggak cukup juga, Anda mesti dikasih apa lagi? Dan nanti cara mengeluarkan itu yang harus diatur, bukan zakatnya yang salah, cara berzakatnya yang tidak tepat. Makanya kebanyakan orang-orang sekarang itu perlu diluruskan lagi bagaimana cara menyalurkan zakat dengan benar. Termasuk infak, termasuk sedekah. Simpan dulu teori ini, simpan pembahasannya, saya kembalikan ke sini. Jadi kita mesti sepakat dulu bahwa yang pertama, Allah saat memberikan bekal rizki kepada setiap hamba, itu akan cukup digunakan dalam menjalani kehidupannya, sesuai dengan maslahat hidupnya.
Baik, sekalipun dibawa ke rumah tangga. Saat pribadi cukup, dibawa ke rumah tangga juga cukup, dengan dalil Quran surah keempat ayat 34. Untuk pribadinya, tadi saya turunkan dalilnya. Kalau mau lebih spesifik lagi, buka Quran surah 51 ayat ke-22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Bahkan sebelum kalian tercipta, di langit sudah ditetapkan rizki kalian cukup, dijanjikan akan diberikan sesuai dengan pokok kebutuhan kehidupan. Ini yang paling menarik. Lihat sini. Jadi ketika Allah turunkan, tidak ada yang tidak cukup untuk hidup. Masya Allah. Anda yang tidak pegang uang saja, masuk ke masjid sini, bisa makan? Silahkan cek. Indomie banyak tuh. Padahal beli juga enggak gitu kan? Masya Allah, cukup. Jadi kalau kita berpikir apa yang telah Allah berikan, dinikmati oleh kita, cukup hidup kita. Cuma nanti ada orang-orang yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dilebihkan dari batas cukup ini. Bukan sekedar standar cukup biasa, karena ternyata bekal ke surganya itu mesti dominan bagian dari hartanya. Melebihi batas kecukupan bagi konsumsi dirinya untuk dijadikan bekal untuk mencari bekal ke surga untuk urusan akhiratnya. Bagaimana caranya? Maka diberikanlah oleh Allah kelebihan dari apa yang ia butuhkan dari satu keluarganya, yang menjadikan kelebihan ini ukuran hartanya bisa dinilai secara standar sosial kehidupannya lebih dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, atau bahkan lebih di atas kecukupan dirinya. Bisa. Yuk kita lihat baik-baik. Ini secara singkat saja ya. Secara singkat. Fokus. Anda di rumah misalnya ada suami plus istri plus 2 anak plus 1 asisten rumah tangga. Anggarannya selama sebulan misal 10 juta. 10 juta ini cukup digunakan oleh Anda. Masya Allah. Yang Anda dapatkan selama sebulan itu 100 juta. 100 juta. Masya Allah. Lebih atau cukup? Lebih atau cukup? Lebih. Yang cukup berapa juta? 10 juta. Lebihnya berapa juta? 90 juta. Perhatikan, ketika Anda mendapatkan pola yang seperti ini, artinya yang 90 juta ini Allah titipkan kepada Anda, diamanahkan kepada Anda, melebihi batas kecukupan hidup Anda yang diukur selama sebulan itu. Tiap bulan datang, ketahuilah bahwa kelebihan ini bukan untuk menaikkan status Anda jadi kaya, bukan. Tapi ternyata itulah bekal dominan Anda yang disiapkan untuk meraih surga yang Anda dambakan itu. Kenapa? Karena boleh jadi ketika Allah titipkan nanti kelebihan-kelebihan yang lain, Anda tidak akan bisa maksimal menggunakannya. Silahkan cek teman-teman sekalian. Mohon izin ya, kebanyakan rata-rata kalau orang tidak naik statusnya dalam 3 hal tadi, kalau bukan Rasul, bukan Nabi, bukan wali atau orang soleh, orang-orang biasa saja, maka kecenderungannya kalau sudah diberikan kekayaan yang melimpah, maka mohon maaf akan ada kesulitan menggunakan tenaganya secara maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan cek. Bisa Anda temukan orang kaya yang rajin puasa? Ada orang kaya banget yang rajin puasa? Puasa Daud? Puasa Senin Kamis tambah Ayamul Bid? Ada orang kaya banget yang rajin tahajud tiap malam? Ada orang kaya banget misalnya, maaf, yang menggunakan tenaganya selama 24 jam, ya, 20 jamnya untuk baca Al-Quran, 15 jamnya untuk baca Al-Quran. Baik, artinya apa? Allah tidak berikan tenaga maksimal kepadanya. Bukan berarti gak bisa masuk ke surga dengan maksimal menggunakan tenaga, bukan. Tapi Allah ingin berikan persaingan, menyusul orang-orang yang punya tenaga dengan kelebihan hartanya. Paham ya? Dia kalau kedudukan mungkin gak dapat, gak bisa memberikan wewenang buat polisi, buat kebijakan supaya dengan itu mendapatkan surga. Tapi Allah berikan yang lain. Apa yang lain itu? Sudah ilmunya mungkin belum maksimal, sudah tenaganya belum maksimal, kedudukan tidak punya. Nih, saingi yang mereka ini dengan menggunakan hartamu. Maka itu ketika Allah titipkan harta kepada Qarun, yang banyaknya luar biasa. Quran surah ke-28 ayat 76. Kita mulai bahasan utamanya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sungguh Qarun itu termasuk kaumnya Musa. Di zaman Nabi Musa itu ada Qarun. Jadi kalau ditanya Qarun hidup di zaman siapa? Nabi Musa alaihissalam, seorang pengusaha. Ya, ini penting ya, hati-hati. Saking pentingnya jangan dulu dihapus nih ya. Awas, hati-hati nih. Jangan dulu dihapus ya. Jangan dulu dihapus. Tahan sebentar. Tahan sebentar. Ya, nanti kalau dihapus saya minta Anda nulis lagi. Jangan dihapus, Mas. Baik ya. Tahan sebentar ya. Lihat baik-baik. Fokus. Lihat sini. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun termasuk kaumnya Musa.
fabagha alaihim. Tapi sombongnya luar biasa. Ingat, dalam istilah bahasa Arab, dan ini digunakan dalam Al-Quran, sombong itu ada dua jenis. Ada istilah bagha, ada tagha. Ada bagha, ada tagha. Kalau sombong menggunakan harta benda, itu disebut dengan bagha namanya. Bagha itu sombong dengan harta. Bagha ini seperti ini, itu sombong dengan harta. Bagha. Kalau tagha itu sombong dengan kedudukan. Makanya nanti ketika Nabi Musa diminta untuk dakwah kepada Fir'aun, itu Fir'aun menggunakan kalimat tagha. Idhab ila fir'auna innahu tagha, bukan bagha. Perhatikan detailnya diksi Al-Quran. Ketika menunjuk pada Fir'aun digunakan kata tagha, sombong dengan kedudukan. Ketika menunjuk pada Qarun, lihat sini, menggunakan kata bagha. Artinya apa? Qarun ketika dilimpahkan oleh Allah kelebihan harta benda, fabagha alaihim, dia sombong dengan harta itu. Sombong. Saya kasih kata cepat. Sombong menggunakan kata bagha artinya sombong menggunakan harta benda. Berapa banyak harta yang disombongkan itu? Lihat kalimatnya, Masya Allah. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Sungguh, kalau anda ingin ukur harta yang disombongkan itu, kunci-kunci berangkasnya saja, itu kesulitan dipikul oleh bodyguard yang jalan di belakangnya. Di Qarun tuh punya bodyguard, Pak. Bodyguardnya itu bukan sekedar menjaga dirinya, tapi khusus untuk ngangkat kunci-kunci berangkasnya saja. Nah, kebayang ya. Dan kuncinya itu dipikul sama bodyguard beberapa banyak, taruhlah di belakang ada 10 bodyguard. Tugasnya cuma ngangkat kunci hartanya aja, kunci gudangnya. Berangkasnya gudang, Bu. Bukan cuma berangkas kecil-kecilan, gudang. Kuncinya dipikul, beratnya luar biasa. Maka anda bisa kebayang tuh ya, bagaimana seseorang punya harta benda yang kunci berangkasnya aja beratnya susah dipikulnya. Allahu Akbar. Seakan-akan Qarun ingin mengatakan, mau nyuri silakan aja, coba, mereka aja susah bawa kuncinya. Sombong. Di saking banyaknya sombong. Ya, tapi apa yang terjadi kemudian? Allah kemudian meluruskan. Lihat, kasih sayang Allah itu lebih banyak, lebih luas dibandingkan dengan murkanya. Sebetulnya kalau mau murka gampang. Sombong kamu, saya titipin kok sombong, saya hancurkan sekarang aja supaya jadi contoh untuk manusia-manusia belakangan. Sudah, tapi rahmat Allah diturunkan oleh Allah lebih dan luas, melebihi hukumannya, melebihi murkanya. Maka yang pertama diturunkan kalimat Allah Subhanahu wa taala direkam dalam Al-Qur'an. Teruskan ayat 77-nya sampai seterusnya. Lihat kalimatnya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini kunci utamanya. Hei Qarun, saya berikan kamu harta yang sangat melimpah, banyaknya luar biasa, bukan untuk kamu sombongkan, bukan untuk kamu banggakan, tapi saya titipkan kepada kamu supaya dengan harta itu kamu cari harapan-harapan akhirat yang ingin kamu capai itu. Kamu ingin masuk surga, ini saya berikan kelebihan lewat harta ini. Ini saya titipkan kelebihan harta buat kamu itu untuk mencari surga kamu, bukan untuk menjauhkan kamu dari surga, bukan untuk sombong, bukan untuk riya, tapi kamu gunakan untuk mencari surga kamu. Kenapa? Saya berikan harta pada kamu karena kalau saya kasih kedudukan, gak bisa kamu menggunakan kedudukan itu untuk surga kamu. Gak pandai kamu di situ, gak ada ilmunya. Kalau saya berikan pengetahuan, gak bagus juga. Pengetahuan kamu lebih membuat kamu celaka dalam kehidupan. Kamu saya berikan tenaga, gak bisa kamu gunakan tenaga itu meraih surga kamu. Yang paling ideal buat kamu saya titipkan harta, supaya dengan itu kamu bisa tambahkan segala jenis amalan, menyusul semua yang diberikan 3 kedudukan ini untuk mendapatkan surgamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tuh. Tapi jangan lupakan, jangan royal untuk membuang-buang semua itu, walaupun berharap surga sampai membuat kamu nestapa dalam kehidupan dunia. Saya cukupkan nasib minad dunya, atur harta kamu. Nih, dari harta kamu 100 juta. Berapa kebutuhan keluarga kamu? Ya, selama sebulan 10 juta. Wala tansa nasibaka minad dunya. Urusan dunia penuhi dulu, silakan. Ya, rumah untuk makannya, untuk pakaiannya, untuk pendidikan anak-anaknya, untuk investasi sedikitnya, gunakan tabungannya. Yo, ketika sudah dicukupkan semuanya, ada batas kelebihannya. Batas yang lebih ini gunakan untuk mencari akhiratmu. Ambil. Beri. Terima kasih. Sudah diterima, kasih. Sudah diterima, kasih. Terus ya. Itu poinnya. Apa yang terjadi kata Qarun? Enggak kok. Ini kan hasil dari keringat kerja keras saya. Hasil kerja keras saya. Hasil kehebatan saya. Gak ada urusannya dengan Tuhan.
Maka saat itulah kemudian murka Allah diturunkan, dihancurkan, kemudian Qarun ditenggelamkan langsung dengan harta-hartanya. Saking banyaknya hartanya, sudah berabad-abad sampai dengan ke kita sekarang, itu masih dicari oleh orang-orang. Mau kemana Pak? Samudra Atlantik Ustaz. Ngapain? Cari harta. Harta siapa? Harta Qarun. Masya Allah. Yuk kita bandingkan. Qarun diturunkan, punya harta yang sangat melimpah. Saya tidak katakan banyak lagi, tapi melimpah. Kedua, hartanya melewati masa-masanya, masih dicari orang-orang setelahnya. Yang ketiga, sombong dia. Yang keempat, ditenggelamkan. Masya Allah. Tenggelam dengan seluruh hartanya. Lalu turun aturan, perhatikan aturannya. Fokus baik-baik. Setiap ada hamba Allah yang sudah memenuhi kecukupan dirinya dalam urusan dunianya, maka yang lebih dari yang cukup itu adalah bekal untuk menuju surganya. Anda bertanya, ya Allah bagaimana mengaturnya? Maka diaturlah dalam syariat Nabi Muhammad SAW dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Apa aturan pertamanya? Jika harta itu sudah memenuhi kadar kebutuhan keluarganya, maka kami turunkan bagaimana untuk mengukur kadar itu. Pertama adalah ketentuan di Quran surah 9 ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari kelebihan harta itu untuk digunakan sebagai sedekah. Sedekah yang dimaksudkan di sini adalah zakat. Pertama ukurannya zakat. Turun Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salata wa antuz zakah. Zakat. Ingat, kalau Anda sudah bekerja, kemudian dari harta itu sudah masuk pada ukuran zakat, masuk nisab. Kalau emas 83 gram, 85 gram, maaf, 85 gram kemudian dikalkulasi, kalikan sekian. Misal, kalau sekarang harga 1 gramnya 500.000, ya kali 85, ada 42.500.000. Anda gajian Anda 50 juta, keluar zakat. Maka 2,5% itu sudah dititipkan oleh Allah pada Anda sebagai bekal surga Anda. Dipaksa. Saking sayangnya Allah diwajibkan. Kalau Allah nggak sayang, nggak akan diwajibkan. Sudah, suka-suka aja. Mau keluar-keluar, mau enggak. Cuman taruhannya, suka-suka masuk surganya. Kalau pengen masuk, kalau enggak. Cuman saking sayangnya Allah dipaksa ke surga. Saya paksa kamu ya, keluarkan. Karena itu kelebihan. Kamu makan pun, kamu akan kelebihan, nggak akan dipakai. Lebih baik dikeluarkan oleh kamu. Maka filosofinya adalah kenapa 2,5% keluarkan? Karena kamu nggak butuh itu. Kamu sudah cukup dengan tidak menggunakan itu. Ada bagian kamu yang saya desain kata Allah untuk mendapatkan surga kamu, bahkan dipaksa keluar. Karena tipikal manusia kadang kalau nggak dipaksa nggak bisa dikeluarkan, paksa. Sama dengan sholat. Allah paksa kita menunaikan sholat bukan karena Allah butuh dengan sholat kita. Anda semuka langit dan bumi nggak sujud, nggak ruku, Allah nggak butuh dengan sholat kita. Kita yang butuh. Kita butuh amal soleh, karena amal soleh itu pengantar ke surga. Kalimat surga pertama di Quran itu Al-Baqarah 25, paling kanan sebelah atas. Bagaimana cara masuknya? Dengan amal soleh. Tidak cukup dengan iman. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira pada orang beriman dan dengan imannya mengumpulkan amal soleh. Bahwa dengan amal soleh itu kami buka peluang-peluang untuk masuk ke dalam surga. Makanya dikumpulkan, salah satunya apa? Zakat. Zakat masuk ke amal soleh. Makanya ketika Anda dipanggil lewat zakat, itu pintu surga Anda. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Tunaikan salat, salat dengan tenaga. Gak ada orang salat bayar. Pak, mohon izin Pak, di alisan mau tahajud dulu. Baik, saya hitung ya, berapa rakaat? 11 Pak. 11 kali 500.000, sekian. 5.500.000. Masya Allah. Aduh Pak, saya 60% aja diskon deh, 2 rakaat aja misalkan. Adanya cuma 1 juta, nggak ada. Silahkan cek, sholat gak bayar, sholat pakai tenaga. Tapi zakat itu keluar. Jadi cara menyikapinya kalau Anda, maaf ya, Anda yang mengingatkan tentang zakat, itu artinya peringatan itu dititipkan oleh Allah melalui lisan teman Anda untuk mengajak Anda ke surga. Itu caranya. Kalau Anda nggak paham hukum ini dan nggak paham rumus ini, Anda nggak ngerti keterangan ini, Anda akan abai dengan itu. Kenapa saya yang nyari, saya harus keluarin? Saya yang kerja keras, saya yang keringetan. Kok tiba-tiba hartanya dinikmati oleh orang lain yang nggak ada hubungan dengan saya? Masya Allah. Yang minta kenapa si fulan? Loh, kenapa ada tukang ini datang kepada saya? Datang tukang beca, datang tukang ojek. Saya kerja nggak naik beca, saya kerja nggak naik ojek. Kenapa saya serahkan kepada kamu? Allahu Akbar.
Allah datangkan mereka semua kepada kita itu bukan ingin mengambil bagian dari harta kita, tapi ternyata mereka membantu kita dengan izin Allah untuk menuju surga yang kita idam-idamkan itu. Paham ya? Jadi kalau Anda sudah datang kewajiban zakat, jangan tunggu orang ingatkan, cepat keluarkan. Ini saya kasih tahu ya pada teman-teman sekalian. Kalau malam ini ada tiketnya 50 juta, akan dibagi hanya untuk 5 orang saja. Jam 12 kurang 20 menit. Tiketnya hanya akan dibagikan jam 3 kurang 5 menit kurang 10 detik. Lebih 1 detik Anda nggak akan dapat. Cuman 5 orang pertama. Dan saf pertama yang ada di masjid ini, saf pertama. Kira-kira kalau tawaran tadi jam 3 kurang 5 menit kurang 10 detik, Anda harus berada di saf pertama hanya 5 orang untuk mendapatkan 50 juta. Pertanyaan saya, jam berapa Anda siap-siap untuk mendapatkan itu? Ibadah taraweh, Masya Allah. Setelah selesai kajian langsung merapat semuanya. Bahkan saya pastikan barangkali ada yang berselisih. Saya duluan. Wah, begitu sudah berselisih ribut di depan, panitia mengatakan maaf karena terjadi kerusuhan, dibatalkan. Anda nggak dapat apa-apa. Untuk 50 juta Anda bisa bertarung. Kenapa untuk surga Anda tidak bisa bertarung dengan nafsu Anda? Untuk surga Anda. Surga. Makanya ketika hadiahnya besar, tuntutannya lebih banyak lagi. Kalau cuma power bank nggak akan banyak-banyak. Tinggi hadiahnya 2,5%. Cara bacanya di surga saya. Baik, ada orang yang saking sayangnya Allah, ada yang masih dengan zakat tapi dia masih punya tenaga, masih kuat kerjakan yang lainnya. Ada lagi yang ditambahkan lagi oleh Allah. Allahu Akbar. Zakat sudah keluar, tapi ternyata dikeluarkan zakat pun masih melebihi kebutuhannya. Tadi butuh berapa? 10 juta. Lebih berapa? 90 juta. Masya Allah, 100 juta. Keluarkan 2,5%-nya. Berapa jadinya? 2,5 juta. Masih ada 97.500.000. Kurangi 10 juta, ada 87.500.000. Masya Allah, masih banyak nih. Apalagi Allah turunkan lagi yang lain. Setelah keluarga Anda cukup, anak cukup, anak laki-laki yang dihapus, anak perempuan yang dihapus tadi, ya, ada asisten rumah tangga dan seterusnya, habis semua tuh. Udah dihapus, udah dapat kebagian, udah kebagian. Dan semoga Allah ampuni dosa orang yang menghapus dia. Udah kebagian semua tuh, makanya dihapus tuh. Yang belum kebagian itu yang belum dihapus. Siapa mereka itu? Quran surah 2 ayat 215. Ada istilah baru diperkenalkan, namanya untuk urusan keluarga, tapi yang kerabat-kerabat terdekat yang bisa dibagi lewat turunan-turunan yang ini. Perhatikan cara bacanya. Ketika Anda dititipkan kelebihan-kelebihan yang ada, itu artinya ada surga-surga yang ingin Allah percepat Anda meraihnya. Maka pandai-pandailah Anda menata diri. Siapkan untuk kebutuhan dulu yang tadi, yang pokok itu. Yang pokok dulu. Awas, hati-hati, mesti jangan keliru ya. Yang pokok dulu. Jangan Anda keluarkan sesuatu yang Anda butuhkan untuk memenuhi kebutuhan orang lain, sementara Anda sendiri kehilangan kebutuhan Anda. Itu salah. Salah. Hati-hati. Oh, saya ingin sedekah, ya saya ingin keluarkan, bukan wajib zakat, pengen berzakat lagi. Yang kedua, saya terangkan dulu, nanti saya kembalikan ke belakang. Infak. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Muhammad SAW, mereka bertanya kepadamu apa yang harus diinfakkan. Infak. Infak yang ini tidak ada kaitan dengan yang pokok tadi. Tambahan, setelah zakat ada infak. Qul ma anfaqtum. Katakan pada mereka, kalau kalian mau infak min khairin, pertama harus yang bagus dulu. Sebelum dikeluarkan bicara berapa-berapanya, catat dulu, harus yang bagus-bagus dulu. Itu infak. 80 juta, 7.500.000. Ada kaidah infak. Ingat, infak itu adalah pemberian, sharing berupa materi sifatnya. Tidak harus uang. Yang penting segala materi yang bermanfaat. 87 juta tadi, 500.000, mungkin sebagian Anda belikan pakaian, sebagian Anda belikan makanan, kan? Nah, makanan itu melebihi kadar kecukupan Anda. Di rumah cuma ada 5 orang, beli makan kadar untuk 50 orang, kan lebih tuh. Banyak yang Anda belinya. Ada yang sifatnya uang, ada yang sifatnya barang dan sebagainya. Nah, kalau Anda kemudian merasa bahwa ini sudah bukan bagian saya nih, ini terlampau banyak nih, ini harus dibagi nih, zakat sudah, ada lagi lebih yang lain, bentuknya bisa pakaian, bisa makanan dan sebagainya. Maka Anda kemudian lihat itu, perhatikan bagian yang kedua. Mungkin itulah yang Allah titipkan kepada Anda untuk Anda memiliki amal soleh yang kedua, yaitu infak namanya. Cari yang bagus-bagus, pilih. Uang, tiba-tiba datang Jumatan, langsung tertulis kotaknya, kotak infak. Masya Allah. Tarawih,
Begitu selesai tarawih, menunggu witir, ada kultum, jalan kotak infak. Bukan mobil-mobilan tuh Pak, dorong. Bukan. Ada tulisannya kotak infak tuh. Dan hebatnya, lewatnya di depan Anda lagi. Silakan cek. Itu memberi peluang, barangkali memang ada kelebihan di diri Anda di situ. Maka ketika Anda melihat, wah kok lewat depan saya, bukan lewat depan orang lain. Lewat, Anda coba cek. Ya kenapa nggak didorong lurus lewatin saya? Kan ada orangnya, begitu kemudian mau di depan dia, didorong ke depannya lagi. Ada yang begitu, ya tidur begini kan, tuh gitu, nggak dapat misalnya kan, dicolek gak bangun lewat. Baik, atau tiba-tiba sedang sholat sunnah, lewatnya di belakang dia, jalan. Yang paling menarik ketika lewat di depan Anda dan terlihat kotak infak, tanyakan pada diri Anda, apakah Allah meminta saya sekarang ada kelebihan yang harus saya keluarkan di situ? Maka begitu Anda lihat seperti itu, kul ma anfaqtum min khair. Yang pertama kata Allah, saya suka kalau pengen infak jangan bicara banyak dulu, bicarakan yang terbaik dulu yang dikeluarkan. Khair. Khair itu punya dua sifat, sifat kuantitas, sifat kualitas. Baik mana 100 ribu dengan 50 ribu? 100 ribu. Baik mana 100 ribu dengan 10 ribu? 100 ribu. Baik mana 100 ribu dengan 1000? Masya Allah. Kenapa Anda malu membawa uang 10 ribu ke mall, tapi tidak malu Anda membawa uang 10 ribu itu ke mal? Zakat mal, Anda begitu malu memasukkan uang 100 ribu, tapi zakat mal Anda begitu malu Anda membawa uang 10 ribu. Silahkan bandingkan. Untuk urusan dunia Anda yang sepele saja mudah bagi Anda mengeluarkan ratusan ribu, tapi untuk urusan surga Anda kenapa sulit mengeluarkan hal-hal yang bisa kemudian Anda investasikan untuk urusan dunia Anda? Maka dari itulah ketika Anda temukan di dompet Anda misalnya, ingat sifatnya kebutuhan. Saya punya uang 150 ribu, yang saya butuhkan 100 ribu. Jangan paksakan keluarkan 100 ribu, 50 ribunya Anda keluarkan. Paham ya? Gitu cara berpikirnya. Tapi kalau Anda katakan, di dompet saya ini udah cukup semua nih, ada 150 ribu, mana yang dikeluarkan? Cari yang bagus. 100 ribu, 50 ribu, saya keluarkan yang 100 ribunya. Disinilah peluang surga saya didapatkan. Tapi kalau kebutuhan Anda, saya ukur untuk pulang sekian, di jalan makan sekian, di dompet 150 ribu, kebutuhannya cuma 100 ribu, dan 50 ribu itu Anda sudah siapkan, artinya nggak akan kepakai pada yang lain, maka 50 ribu yang keluarkan. Itu dari segi kuantitas, paham? Segi kualitas, 150 ribu, 50 ribu semua, 50 ribu 1, 2, 3. Yang satu lecak, gak enak dilihat. Yang kedua setengah bagus, ngelihat masih oke, tapi ngambil agak pertimbangan. Yang ketiga, masih bersih, bagus, ya masih enak dilihatnya. Diutak-atik, dibeginikan juga nikmat, ya, masya Allah. 3, kotak infak lewat, teng, depan Anda tuh. Dompet dibuka, klek, mana yang dimasukkan? 1, 2, atau 3? Ini persoalannya. Jelas ya? Kalau Anda mau infak, maka kata Al-Quran, cari yang bagus, min khair, yang paling bagus. Itu uang. Kalau dikiaskan uang itu jadi barang misalnya, makanan, awas hati-hati. Ada peluang infak berbagi saat Ramadan, begitu nggak cukup kasih dengan teman yang lainnya. Anda kurma 5, datang teman yang 1, masya Allah, akhi dia belum kebagian, aduh kamu ambil 1 nih. Kok 1? Kan witir, Allah menyukai yang witir. Masya 1. Tapi kamu kan jadi 4. Saya tunggu yang lainnya lagi. Bagi 1 lagi, bagi 1 lagi. Anda 1, yang lain 1, yang lain 1. Masya Allah, Anda dapat pahala dari 4 orang itu dengan infak Anda. Sah. Hati-hati. Ketika Anda memilih di antara 5 kurma itu, ada yang bagus, ada yang mungkin kelihatan agak sedikit yang kurang bagus. Yang bagus yang diberikan. Awas, makanan juga hati-hati di rumah. Ini ada yang sudah misalnya sehari kelihatan enak, kan datang semua kumpul, bagi. Jangan nanti sudah kelihatan kurang enak, Anda berikan. Ini kayaknya udah kurang bagus mah, kasih aja satpam depan. Satpam depan, masya Allah. Anda aja sudah nggak enak melihatnya. Itu dikecam oleh Quran, dikecam oleh Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 267. Ya paling kanan, agak sedikit ke tengah. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan coba-coba kamu berencana memberikan infak pada orang lain pada satu barang yang kamu melihatnya pun sudah nggak suka. Awas hati-hati, apalagi Anda berikan kepada apa yang ingin Allah ridhai. Masya Allah. Ya Allah, hamba tidak berharap berapa jumlahnya, yang penting kau ridha. 50 ribu, lecek. Masya Allah, gimana Allah bisa ridha? Demikian juga dengan makanan, dengan pakaian dan sebagainya. Jadi kalau Anda pulang dari sini, buka lemari itu, terus sudah banyak kelebihan yang nggak Anda pakai, Anda sendiri nggak pakai, ngapain dipajang-pajang? Mungkin itulah surga Anda ada di situ. Untuk sekitaran Anda, kerabat Anda, macam-macam. Buka. Pulang ke rumah cek makanan, mau disimpan sampai kapan? Mau seminggu di situ?
Anda aja butuh kurang lebih sampai 3 hari. Sudah 3 hari lebih, itu masih ada di situ, penyesalan yang hadir kemudian. Karena itu teman-teman sekalian, ini rumus yang kedua, ketika Anda sudah mendapatkan keluaran dari zakat, masih ada kelebihan, baik bentuknya barang atau bentuknya uang, maka pandai-pandai diposkan pada urusan yang kedua, yaitu infak. Pada siapa? Satu, lil walidain, orang tua. Ayah masih ada, ibu masih ada, ayah ibu tidak boleh dizakati. Infak. Infak. Awas, infak itu bisa diistilahkan dengan kita hadiah, bisa diistilahkan. Jadi maksudnya begini, gak harus Anda misalnya tunjukkan dalam bentuk nama infak, kadang-kadang kurang enak didengarnya. Walaupun kalau pakai ilmu bisa paham sebetulnya. Ya, tapi Anda bisa kemas dengan cara yang lain. Misal orang tua Anda melihat Anda sudah sukses, Masya Allah macam-macam. Ya, datang handphone yang paling baru, misal Samsung S9 gitu kan, Masya Allah. Anda punya kelebihan di situ. Assalamualaikum, Ma. Ya, Ma. Anda di situ kok kurang jelas sih suaranya. Handphonenya kurang bagus ya, besok dikirim ya, Masya Allah. Padahal mama pegang S8 misalnya, ya, cuma Anda pura-pura aja, kok kurang jelas, besok dikirim ya, Masya Allah. Ya, mama tidak berharap, cuman alhamdulillah kalau dikasih gitu kan. Jadi begitu Anda siapkan, kirimkan, Masya Allah. Ada ucapan, ada doa, ada macam-macam doa, itulah yang melipat gandakan rezeki Anda di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mangga, silahkan. Anda beli misalnya ada 5, apalagi depan rumah Anda langsung orang tua Anda, kenapa enggak Anda siapkan ketika membeli? Ya, 3 dibawa ke rumah, 2 untuk orang tua, ibu makan 2, di rumah Anda bagi-bagi dan sebagainya, itu nikmat. Wal aqrabin, kerabat terdekat Anda, jauh-jauh Anda kasih ke orang lain di luar, jauh-jauh kerabat Anda sendiri butuh, anak paman, ya, anak bibi Anda, ada yang yatim, ada yang macam-macam, tampung, berikan, itu surga Anda di situ. Ya, aqrabin bisa diterjemahkan kerabat dekat tetangga, hati-hati. Ya, kerabat Anda jauh, sudah diberikan ke sana. Tapi kerabat dekat Anda rumah luar biasa bagus, harta melimpah, tapi nggak pernah lihat di sekitaran Anda, itu bahaya. Awas, awas. Nanti akan ditukar oleh Allah dengan penjagaan mereka kepada tempat tinggal kita. Ketika Anda baik bisa berbagi dengan sekitaran Anda, dari rezeki yang Allah titipkan, maka Allah akan berikan bonus saat di dunia, maka mereka akan menjaga sekitaran tempat Anda dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika Anda abai dengan mereka, maka mereka pun akan cuek dengan keadaan Anda. Udah maling tuh, biarin aja, dia juga pelit mau kita, biarin, ambil aja maling semuanya. Kalau perlu diinfokan tuh, kalau perlu kasih info. Masya Allah, hati-hati. Wal yatama, yatim 3, wal masakin, orang miskin yang keempat, wabnis sabil, dan ibnu sabil yang kelima, orang kesulitan bekal di perjalanan. 5 ini. Nah, kalau sudah ini keluar, zakat keluar, infak keluar, 5 hal ini, maka perluas lagi infak dengan term yang lebih luas lagi. Term itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261 sampai 263. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Fi sabilillah. Semua jenis fi sabilillah silahkan infaki. Misal, Anda mau kasih beasiswa, ada anak yatim kasih beasiswa, ada kekurangan kasih beasiswa. Anda boleh bangun madrasah, infakkan di situ. Anda bangun rumah Quran, Anda bangun macam-macam, silakan. Dan itulah yang bisa mengantarkan Anda ke surga. Masya Allah, seorang pemuda Ali Banat, kewarganegaraan Australia, kayanya luar biasa, miliarder, banyak. Sendal jepitnya aja 7 juta, sendal jepit 7 juta Pak, Masya Allah. Sendal anak kalah jauh lah, sendal jepitnya 7 juta, jamnya, mobilnya, macam-macamnya, Ferrarinya udah gak kehitung. Tiba-tiba, Masya Allah, yang tadinya dia belum tahu rumus ini, dia kira semua itu Allah titipkan kepadanya untuk mengangkat derajat dia, pengen bersaing dengan Korun, dan dia nggak menang. Dia nggak menang karena Korun lebih jagoan dari segalanya. Maka Allah titipkan lewat yang kedua, supaya dia mengerti tentang rumus kehidupan ini. Diberikanlah kemudian penyakit pada dirinya, kasih cancer. Begitu diberikan cancer, dia mulai merenung, kenapa Allah berikan ini kepada saya? Kenapa seakan terbatas kemudian dalam kehidupannya? Tahukah Anda, ketika dia mulai menurun, memikirkan cancernya, teman-temannya tidak ada yang peduli kepadanya. Siapa yang peduli kepada dirinya? Masya Allah, Allah kirimkan orang-orang baik. Ada kalangan ustadz, ada kawannya, ada yang mengunjungi, berikan motivasi. Ketika diberitahu rumus ini, Masya Allah teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Dia mulai sadar, dia mengerti, ternyata Allah titipkan ini dengan batasan usia yang telah diinfokan gratis kepada dirinya. Walaupun tidak tepat sesuai dengan perkiraan manusia, karena urusan Allah kapan mewafatkan kita. Tapi berikan perkiraan. Kata dokter, wah ini sulit nih, kamu tinggal usia kurang lebih sekian. Tapi dokter nggak bisa pastikan, hanya prediksi saja. Prediksi. Ingat, hati-hati. Begitu ada gambaran sulit, penyakitnya luar biasa, cuman beberapa waktu ke depan saja. Tuh, sudah mau bunyi tit, tit, tit ya. Waktu kamu udah mau habis, tapi nggak tahu kapan habisnya. Tahu apa yang terjadi? Begitu dia sadar, teman-teman sekalian, semakin lemah,
semakin tipis waktu kehidupannya, maka dia melihat bahwa Allah berikan anugerah besar kepada dirinya. Perhatikan cara membacanya. Allahu Akbar. Saya divonis tinggal 3 bulan. Misal, orang yang tidak memahami rumus ini, maka dia akan menghidupkan masa sisa hidupnya penuh dengan kekecewaan. Padahal belum tentu 3 bulan ini dia betul-betul meninggal. Cuman prediksi dokter, manusia bisa jadi lewat, bisa jadi macam-macam. Tapi karena terlampau banyak merenungkan, banyak pesimis, tidak ada semangat hidup, maka tidak diisilah sisa waktu ini dengan mengerjakan yang baik-baik. Ali Banat tidak. Dia melihat, ya Allah terima kasih engkau berikan pada saya. Lewat lisan manusia, mengatakan seakan-akan waktu kamu terbatas. Ternyata dia melihat itu limit bagi dia untuk menggunakan semua titipan ini untuk mengarahkan dia ke surga. Semakin jelaslah visi hidupnya. Maka harta yang banyak tadi, dia gunakanlah kemudian untuk kepentingan-kepentingan yang zakat, yang infak dengan tuntunan segalanya. Dia buka proyek untuk bantuan-bantuan ke Afrika, dia buka yayasan, dia serahkan ke mereka, dia atur dan dia nikmati prosesnya. Ada tawa orang Afrika, ada saat dia memberi, ada saat dia berbagi. Teman-teman, kalau Anda ikuti petunjuk Quran, sampaikan dengan tangan Anda, lihat bagaimana cerianya. Zakat Anda mungkin cuma 2.000, tapi mulailah Anda jalan-jalan ke depan tuh. Ada jam 3:30, tiba-tiba tukang nasi goreng sedang baca Quran. Ada tukang sapu sebelumnya sedang tahajud. Begitu Anda berikan, tiba-tiba dia berkata, ya Allah terima kasih ya Allah. Semoga kamu sehat ya. Semoga Allah berkahi rizkinya. Semoga Allah berikan keberkahan. Disampaikan persis pada saat waktu-waktu diijabah. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Orang ini yang kayanya tadi digunakan pada urusan-urusan duniawi, pamer luar biasa, foya-foya saja. Akhir hidupnya dia menunjuk dengan satu telunjuknya sebelah kanannya dengan membacakan ayat surganya. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan dikira orang-orang wafat yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan fi sabilillah wafat begitu saja. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Dia baca ayat, baca ayat dan dia meninggal dalam keadaan membaca ayat Al-Qur'an setelah menggunakan semua hartanya untuk kepentingan apa yang telah Allah tetapkan dalam dirinya. Dengan telunjuk yang menunjuk pada telunjuk tauhid seperti ini. Anda ada di mana? Jikalau Anda merasa sudah lebih kekayaan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Anda, itu bukan untuk menaikkan status Anda jadi orang kaya. Karena yang super kaya sudah ada, namanya korun. Di Anda jangan bersaing. Kalau cuma baru punya Mercy, baru cuma Ferrari, baru cuma Lamborghini, Lamborghini, Lamborghini macam-macam, gak usah sombong deh. Telat Anda kalau pengen ikutan sombong. Korun lebih jagoan, korun lebih kaya, dan korun lebih sombong daripada Anda. Ternyata kesombongan itu hanya menenggelamkan dia dengan status yang tidak jelas dalam kehidupan. Silahkan cek. Ya, jadi pertama, tolong dalam itikaf ini merenung titipan Allah ada nggak dalam bentuk harta kepada kita. Ukur pulang ke rumah, cek apa rencana Anda untuk anak Anda. Anak 3, apa rencananya? 1 siap jadi dokter, pengen, ayo ukur. Oh, mungkin biayanya sekian, investasikan untuk dia jadi dokternya. Di rumah ukur. Kalau sudah terukur semuanya masih lebih, nah itu maksudnya itu. Yang tadi yang kita terangkan, paham ya? Awas hati-hati karena Anda itikaf. Kalau Anda nggak itikaf, boleh jadi mungkin berpikir yang lain. Tapi karena Anda itikaf, disitulah tantangannya. Begitu pulang ke rumah Anda siapkan baik-baik. Bismillah. Rumah 3, Masya Allah. Kata Nabi rumah 1 aja, kalau kamarnya 1, itu tidak Anda gunakan, itu setan yang isi. Jadi kalau sudah Anda gunakan dan sebagainya, berarti ada kecukupan di situ. Maka sekarang Anda lihat rumah saya ada sekian, gunakan kepentingan untuk ibadah. 1 gunakan misalnya untuk ta'lim, untuk pusat Quran, untuk macam-macam tampung. Walaupun itu Anda gunakan prestasi untuk anak-anak ke depan. Saya ada rumah 1, saya bangunkan untuk anak saya 1 misalnya. Siapa yang isi? Isi dulu dengan anak yatim, isi dengan Quran, isi dengan macam-macam. Begitu dia dewasa, perkenalkan cara berbagi. Maka rumah itu akan ada keberkahan dan mengalir pahala untuk Anda teman-teman sekalian. Paham ya? Baik, siapa yang sudah jepitnya 7 juta? Sudah. Kalau tidak bisa bersaing dengan Ali Banat, jangan ikutan sombong. Hati-hati ya, dan seterusnya. Kedudukan tidak akan jauh. Quran surah ketiga ayat 27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Awas hati-hati. Katakan Muhammad, Nabi diperintahkan untuk menyampaikan pada kita, semua kedudukan itu Allah yang atur. Bisa Allah ambil sekarang, tukarkan dengan yang lain. Atau Allah bisa pertahankan sejenak untuk menambah nilai-nilai pahala dan kebaikan bagi Anda semuanya. Ingat baik-baik, konsep kedudukan, jabatan ketika diperkenalkan oleh Al-Quran, konsepnya adalah dengan kedudukan itu bisa Anda meraih titian-titian surga yang bisa Anda dapatkan saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Anda mendapatkan titipan jabatan, pesan saya, tolong gunakan waktu jabatan itu untuk membuat kebijakan-kebijakan yang surgawi. Cari kebijakan surgawi. Misal Anda diangkat jadi RT misalnya, alhamdulillah.
Ada aturan-aturan yang bisa Anda tetapkan pada saat itu. Misal, bikin surat aja. Sekitaran RT saya nih, bikin surat. Saya ketua RT, bikin edaran. Tanda tangan oleh Anda. Kepada warga diharapkan hari Sabtu dan Ahad untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid subuh. Sampaikan. Atau surat umum, diharapkan bagi warga muslim untuk menunaikan sholat di masjid, ya, di komplek kita bersama. Begitu Anda tanda tangan surat, jadi sebarkan. Disitulah kebijakan Anda menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Anda nggak usah pikirkan hasilnya berapa yang datang, karena kedudukan dititipkan kepada Anda untuk membuat kebijakan. Dengan kebijakan itu pahala diberikan, bukan hasil dari kebijakannya. Anda tidak dituntut dari hasil kebijakan, yang dituntut oleh Allah dari perbuatan Anda saat merencanakan kebijakan itu. Mau 1 orang ke masjid, alhamdulillah. Mau 2 orang ke masjid, alhamdulillah. Mau tidak ada yang ke masjid, nggak ada masalah. Toh surat itu sudah mengalir, tanda tangan Anda ada di situ. Di begitu itu keluar, pahala dituliskan. Kan tidak ada aibnya Anda memberikan surat seperti itu. Apa ruginya? Nggak ada. Tanda tangan Anda ada di situ, sampaikan. Begitu 1 orang ke masjid, Allahu Akbar. Berlaku hadis Nabi. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan, memberikan fasilitasi kepada seseorang, jadi fasilitator dalam kebaikan, dikerjakan kebaikan itu, dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya. Karena surat yang Anda buat, 1 orang melihat dia ke masjid, begitu dia sholat, Anda mendapatkan pahala dari dia tanpa dikurangi sedikit pun. Dia ke masjid, masjidnya saja di hadis Muslim 25 kebaikan. Jarak 1 ke 2 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. 3 ke 4 500 tahun. Sampai 25-nya. Baru masuk dia dapat 25 kebaikan, Anda dapat. Dia bacakan Allahumma ftahli awwaba rahmatik, dapat pahala, Anda dapat. Dia salat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid, Anda dapat. Dia itikaf, Anda dapat. Dia salat lagi, Anda dapat. Dia baca Quran setiap hurufnya, Anda dapat. Selama dia ke masjid mengerjakan ibadah, Anda dapat bagian dari pahala itu. Bayangkan kalau 2 orang ke masjid, 3 orang ke masjid, 10 orang ke masjid. Kalau semua orang paham dengan konsep ini, Masya Allah, lomba-lomba jadi RT. Bukan untuk urusan dunia. Coba cek. Kenapa kok Anda yang ditunjuk bukan orang lain gitu loh? Ada yang ketua DKM, ada yang ketua RW, ada yang camat, ya, ada yang lurah sebelumnya, ada yang bupati, sampai ke pusat yang paling tinggi presiden dan sebagainya. Udah, jadi ketika ada kedudukan, jangan berlomba-lomba pada hal yang tidak berkesan. Maaf, cuma untuk tampang saja, cuma untuk disanjung-sanjung saja, cuma untuk mempertahankan kursi. Kalau ada yang seperti itu, dia terlambat, dia keduluan sama Korun. Sama Fir'aun temannya. Fir'aun temannya Korun. Dia keduluan sama Fir'aun. Dan 2 makhluk ini, Masya Allah, hidup di masa yang sama. Nabinya sama, makanya namanya 2 tuh. Musa dan Harun. Menghadapi 2 makhluk yang unik. Fir'aun dan Korun. Silahkan cek. Pemimpin yang zalim berpartner dengan pengusaha hitam. Cek Korun. Masya Allah, pengusaha hitam, jelek dia. Jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, Fir'aun juga begitu, dititipkan kedudukan, sombongnya luar biasa. Fir'aun, Pak, apa hobinya? Begitu dia merasa ada yang menggoyang kekuasaan dia, diberikan gambaran oleh para rahibnya, ini akan datang nih seorang anak lahir akan menggoncang kekuasaan Anda. Wah, dia nggak mau ada saingan, bikin makar dari awal. Tolong dampingi setiap perempuan yang mengandung dengan 2 algojo. 1 algojo amati, lahir laki-laki apa perempuan. Kalau perempuan bebas, laki-laki panggil algojo yang kedua, sembelih langsung di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Buka Quran surah kedua ayat 49, paling kiri sebelah atas. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Siap. Ketika kami selamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun yang membebaskan perempuan bayi-bayi baru lahir, tapi laki-laki sembelih langsung. Di ibu sudah ngandung, diamati ibu. Begitu lahir perempuan bebas, laki-laki sembelih langsung. Kalimatnya menggunakan zabaha. Zabaha itu nyembelih sambil dijatuhkan. Kalau nahara fasholli li rabbika wanhar, menyembelih sambil berdiri. Makanya unta sambil berdiri, tidak dijatuhkan. Ya jangan ini ya, awas jangan berlebihan, gak ada kerjaan jatuhin unta. Unta itu saat disembelih berdiri. Jadi kalau goloknya panjang langsung begini. Ya, kalau misalnya dia pendek dicari uratnya, dekati langsung begini. Tapi kalau semacam kambing, kemudian kerbau, sapi dan semacamnya, ya itu dijatuhkan. Saat dijatuhkan bahasanya menggunakan zabaha. Kalau sekali sembelihan, zabaha yadbahu zabhatan, zibhatan. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, sekali sembelihan. Kalau bisa sekali tarik, tak selesai. Tapi kalau berkali-kali begini, gorok begini, itu pakai tasydid. Dzabbaha yudzabbihu, gorok begini. Perhatikan di ayat 49 Quran surah kedua, kalimatnya menggunakan dzabaha dan pakai tasydid, yudzabbihuna abna'akum. Saking jahatnya ini pasukan algojo Fir'aun, itu bayi itu diambil, dijatuhkan ke bawah di depan ibu, jadi gorok berkali-kali begini. Fir'aun
ambil gambaran umumnya bahwa ada orang yang saking ingin mempertahankan kedudukannya, dia tega kemudian menyakiti, bahkan maaf mengeksekusi orang lain. Oh, ini saingan saya nih, serang dia dari sekarang supaya dia nggak muncul, mendapatkan dan menyaingi kedudukan saya. Hancurkan. Kalau bisa kirim gosip, kirim berita hoax, kirim macam-macam dan sebagainya. Aduh, mau bersaing dengan Firaun. Firaun udah duluan dan tenggelam dia di lautan, jadi mumi. Ya, diperlihatkan ke setiap masa supaya tidak diikuti. Kurang apa lagi? Ayatnya ada, hadisnya banyak, muminya masih ada, jelek lagi. Maka cek, main-main ke Mesir, lihat. Kalau nggak percaya cek di Google, jelek apa enggak. Anda pengen ikutan jelek kayak begitu? Itu sudah diperlihatkan, muminya ada, ayatnya ada, masih nggak yakin juga. Orang yang melihat itu, Maurice Bucaille, dia melihat itu tuh. Ya, dia lihat pakar dari Prancis, dia analisis masuk Islam. Orang yang analisis Firaun jadi mumi itu masuk Islam dan sadar dia akan kejelekannya. Anda pakar bukan? Ya, masya Allah, ilmu kurang, mempertahankan kedudukan, pengen ikutan seperti Firaun. Anda siapa sih? Ya, kurang apa lagi gitu? Jadi mumpung masih ada kedudukan, mendingan bikin kebijakan-kebijakan yang bagus, dan dunia pun akan diangkat dan dihormati. Silahkan cek, hampir semua pemimpin yang baik-baik menggunakan kedudukannya dalam hal yang baik-baik. Itu masya Allah. Jangan tunggu urusan akhiratnya, bahkan dunianya pun dia diberikan nilai-nilai kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu pulanglah ke rumah teman-teman sekalian, karena berita baiknya setiap kita pemimpin, minimal memimpin di keluarganya yang sudah menikah, pemimpin di keluarganya. Inilah pemimpin yang baik ketika pulang. Ya, kalau belum menikah, pemimpin bagi dirinya sendiri. Maka pimpin tangan Anda untuk mengerjakan yang baik-baik, pimpin mata Anda untuk melihat yang baik-baik, pimpin telinga Anda untuk mendengar yang baik-baik. Karena setiap organ tubuh kita akan ditanya. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran, setiap pandangan, setiap yang akan kita pikirkan itu akan ditanya. Makanya kita pemimpin untuk raga kita. Anda akan ditanya. Kalau nggak akan ditanya semua urusan-urusan kita. Ini kenapa kaki Anda dipakai untuk maksiat? Orang sholat Anda maksiat. Kenapa tangan Anda digunakan untuk berbuat yang maksiat? Orang bisa menulis yang baik-baik, Anda tulis yang jelek-jelek. Kenapa lisan Anda digunakan pada yang buruk? Padahal Anda bisa mengendalikannya. Maaf ya, ketika ada orang lain misalnya di depan Anda acuh lewat, Anda marah. Marah itu sebetulnya bukan orang itu nggak nyapa dia, karena Anda tidak bisa mengendalikan lisan Anda dan hati Anda. Kalau Anda bisa kendalikan, Anda nggak harus marah. Anda ada teman akrab lewat depan Anda, nggak nyapa. Kalau Anda bisa mengendalikan diri Anda nggak akan marah. Anda simpulkan, wah mungkin dia sedang sakit gigi, masya Allah, lewat. Atau Anda ambil lawannya, lawan tidak disapa adalah nyapa. Waalaikumsalam akhi, buru-buru ya. Aduh, afan saya nggak lihat. Iya makanya saya sapa, kayaknya kenal. Selesai. Tapi ketika Anda nggak bisa kendalikan itu semua, wah sudah kenal lama, baru punya sepeda baru aja udah nggak nyapa. Mau apa hubungan dengan sepeda? Saya cek. Nah, ini teman-teman sekalian, kita semua pemimpin, ayo gunakan. Jadi dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, sampai bangsa dan negara, sampai lebih luas lagi. Kalau ada titipan-titipan itu saya nasihatkan kepada siapapun yang Allah titipkan. Jangan gunakan kepemimpinan untuk saling menjaga gengsi, saling mempertahankan jabatan, dan hanya menunjukkan kehebatan saja. Demi Allah saya katakan pada Anda, sekuat apapun mempertahankan, Allah yang punya kehendak. Allah bisa ganti itu semua dengan nilai-nilai kebaikan, dan bisa mengganti dengan keburukan untuk dilihat, oh ini ternyata buruk, untuk diobati di kemudian hari. Paham? Terakhir, ada pengetahuan dan tenaga. Pengetahuan sudah bisa dilihat, ada ustaz, ada kiai, ada macam-macam, dan Anda bisa lihat apapun yang baik-baik dari pengetahuan Anda. Ya, silahkan cek. Ada guru matematika, ada guru biologi, ada geologi, ada fisika, ada astronomi. Ajarkan manusia yang dengan pengetahuan itu untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan cuma mengajarkan ilmu berhitung. Kalau yang begitu jangankan Anda, yang tidak beriman pun bisa. Ajarkan. Bagaimana Anda guru matematika, ayo ajari hitungan dia untuk menghitung nama Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Asmaul Husna, untuk menghitung rukun Islam, untuk menghitung rukun iman. Ya, ajarkan astronomi untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan melihat benda-benda langit. Ketika melihat bintang, bagaimana caranya ketika melihat, masya Allah, ma khalaqta hadza batila, nggak ada yang bisa bikin seperti ini. Ketika geologis Anda, ayo bagaimana dengan ilmu itu Anda bisa membaca bebatuan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bertemu dengan teman-teman geologis di Minyak. Ya, waktu belum ngaji, yang dilihat datang, Ustadz, aduh batu itu, setiap batu ada tandanya Ustadz, beda dengan yang lain. Masya Allah. Kita sampaikan, memang betul Pak, di Al-Quran juga disebutkan, tandanya begini, tandanya begini, tandanya begini. Batu ini gambarannya seperti ini, batu ini menunjukkan batu bara, batu ini menunjukkan ini mineralnya seperti ini Pak, ini ada semua Pak. Dan ternyata kata Quran, semua itu dibuat untuk menunjukkan kepada kita bahwa hanya Allah yang bisa menciptakannya.
Begitu beliau eksplorasi lagi, balik lagi bahasanya udah beda. Masya Allah Ustaz, begitu tinggi Allah menunjukkan kepada kita nilai-nilai untuk mendekat kepadanya. Baik. Saya tanya pada Anda, teman-teman yang kuliah, Anda berapa tahun belajar biologi? Dari ilmu yang Anda dapatkan dengan syahadah, ijazah yang telah Anda peroleh, maaf, berapa tahun di antara itu yang bisa mendekatkan diri Anda dengan Allah Subhanahu wa taala? Anda yang belajar fisika, matematika, kimia, astronomi dan sebagainya, dari sekian ilmu yang telah Anda tekuni itu, berapa persen dari itu yang telah membuat Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Lebih daripada itu adalah ilmu agama. Ilmu agama ini yang bisa di-share, nilai-nilai syariat yang dengan itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pemilik ilmu pun jangan sombong. Anda arsitek ingin ikutan sombong, temannya Firaun tuh, Firaun lah gitu dengan Korun. Ya, Korun, Firaun, Haman Pak, bikin piramid tuh sampai sekarang masih bertahan. Anda bikin rumah aja 10-20 tahun udah hancur. Dia bikin piramid tuh berapa abad tuh, berapa abad sampai sekarang masih bertahan. Piramidnya ada yang Giza, ada yang gede banget, ada yang setengah gede, ada yang kecil, yang macam-macam, kuat sampai sekarang. Siapa arsiteknya? Haman, disebut di Quran jenius. Tapi sayang, kejeniusannya itu digunakan pada sesuatu yang pongah, sombong. Haman, kata Firaun, tolong bikinin deh menaranya agak tinggi dikit, saya pengen neropong Tuhannya Musa. Masya Allah, dia merasa sesama Tuhan bisa ngobrol? Tidak, beda. Haman bikin tinggi, jadi piramid seperti sekarang. Silahkan cek bagaimana nyusunnya, angkat batunya, ketepatannya, kerapatannya dan sebagainya. Terus Anda mau bersaing, ikutan sombong, wah telat Anda, telat. Karena itu sepintar apapun tolong jangan gunakan. Termasuk saya juga memberikan nasihat pada diri pribadi. Ya, kalau Anda melihat dari apa yang Allah titipkan kepada saya digunakan hanya untuk, mohon maaf, membanggakan diri sendiri, menjadikan lebih hebat dibanding yang lain, mengatakan belajar ke saya aja, yang lain gak usah dilihat, itu salah semua, yang benar cuma saya aja, tinggalkan saya. Karena kalau sudah ada seperti itu, ada tanda-tanda ketidakberkahan dalam pengetahuan. Ingat baik-baik, ketika Anda sudah membatasi diri, hanya Anda saja yang benar, yang lain salah, maka di situ tanda-tanda ketidakberkahan pada ilmu yang Allah titipkan kepada Anda. Maka itu mesti hati-hati. Kalau Anda menemukan yang seperti itu, guru-guru yang mulai menyimpang atau bahkan menjelek-jelekan maaf syariatnya dengan titipan ilmu yang Allah berikan kepadanya, menjual ayat-ayat Allah, maka hal yang pertama kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kemudian memalingkan yang buruk-buruk dari dirinya sehingga kembali kepada nilai-nilai kebaikan. Paham ya? Terakhir, tenaga. Ilmu mungkin kurang, harta nggak kelihatan kelebihannya, kedudukan sudah tidak ada juga, tapi tenaga mungkin itu yang Allah titipkan kepada Anda semuanya. Karena itulah Anda bisa bangun malam, ya. Karena itu Anda bisa puasa, karena saking nggak ada yang dimakan, puasa lagi, cukup untuk Anda puasa. Kemudian tahajud lagi, baca Quran lagi sampai hafal Quran, masya Allah, hatam Quran, tahajud malamnya, siangnya puasa, luar biasa. Walaupun untuk sedekah mungkin belum ada, untuk yang lain mungkin tidak ada, tapi Anda bisa meraih surga Anda dengan menggunakan tenaga Anda. Itulah yang digunakan oleh Ashabul Kahf, anak-anak muda yang kemudian innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka para pemuda yang punya bekal iman dan tenaga. Mereka lari dengan tenaganya masuk ke dalam gua. Di gua tidak ada kemewahan, di gua tidak punya kedudukan, tapi mereka bawa tenaganya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bangkitlah teman-teman sekalian, mulai hari ini coba renungkan selama 8 hari ke depan, sisa dari waktu i'tikaf kita, dari 4 ini apa yang Allah titipkan kepada kita untuk kita maksimalkan. Maka mudah-mudahan setelah lulus dari madrasah i'tikaf ini, pulang ke rumah masing-masing, kita sudah menggunakan itu semua dengan benar dalam kehidupan kita insyaallah. Minimal setiap kita pemimpin, tolong rubah diri kita untuk menggunakan yang baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau ada titipan harta, gunakan pada yang baik-baik. Kalau ada titipan kedudukan, buat kebijakan yang baik-baik. Termasuk tenaga, gunakan untuk yang baik-baik. Karena itu, simpan dulu tenaga Anda. Sekian jam nanti Anda bangun lagi, gunakan untuk nilai-nilai kebaikan. Dan tolong kita share dengan semua ini. Semoga Allah memberikan pahala dan kemuliaan kepada kita semuanya. Ya, saya kira itu untuk pertemuan malam ini. Dan saya pikir sudah sangat dipahami konteks ini. Ya, mau dihapus mau tidak dihapus juga Anda sudah paham insyaallah. Jadi dalam hal ini sudah selesai, Anda tinggal nilai masing-masing. Kalau sudah paham, pulang ke rumah diskusi dengan keluarga. Ya, jangan jadi soleh sendirian, diskusi. Kita ada kebanyakan ini. Tuh kan, sudah mama ingatkan dari dulu kan, sekarang sadar ya. Nah, kan nggak apa-apa ya, dikit-dikit, pelan-pelan dan seterusnya. Diskusi ya. Kalau sudah ketemu polanya, ayo siap rencanakan. Ini ada kelebihan nih. Saudara kita siapa aja? Saudara mama siapa? Saudara papa siapa? Yuk, kita lihat baik-baik. Sudah selesai semua. Sudah Pak? Sudah, ya sudah. Udah kita lebarkan lagi tetangga kita dan seterusnya. Ukur baik-baik. Nanti hidup Anda akan nikmat setelah itu. Itu setelah digunakan. Anda pulang ke rumah ternyata Anda seorang direktur, bikin kebijakan. Wah, ternyata bank saya belum ada musola, bikin tempat untuk sholat, buat kebijakan.
Waktu-waktu sholat tolong bergantian, teller gantian dengan yang lainnya. Ayo gantian sholat dan seterusnya. Masya Allah. Buat kebijakan. Maka Anda akan tercatat sampai dengan ke langit bahwa Anda seorang yang punya kedudukan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Baik. Teman-teman, saya kira itu yang saya cukupkan. Silahkan dipraktekkan. Mulai hari ini silahkan istirahat. Anda Indomie, praktek berbagi ya. Infak, gitu kan, dan seterusnya. Dan yang lainnya juga demikian, silahkan diperluas. Dan mudah-mudahan Anda diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa rezeki tenaga, rezeki kedudukan, rezeki juga yang lain, pengetahuan dan sebagainya. Saya kira itu cukup yang saya sampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan.